Ya, saya mulai dulu pembahasan mengenai siklus akuntansi. Jadi untuk mempelajari akuntansi, pertama harus diketahui dulu apa itu siklus akuntansi. Siklus akuntansi dimulai dari identifikasi transaksi. Nah, dari transaksi misalkan sebagai contoh adalah transaksi jual beli. Dari jual beli tersebut, di situ ada nilainya. Nah, nilainya itu adalah suatu data transaksi. Misalkan pelanggan membeli dengan harga Rp100, membeli produk dari perusahaan dengan harga Rp100. Maka kegiatan pembelian tersebut termasuk transaksi dan data transaksinya adalah Rp100. Data tersebut kemudian dicatat, diklasifikasikan, dan diringkas. Mungkin nanti kita akan belajar cara mencatat, cara mengklasifikasikan, dan meringkas. Dan hasil akhir dari siklus akuntansi adalah laporan keuangan. Laporan keuangan itu akan digunakan untuk pengambilan keputusan manajer dan pihak-pihak lain di luar perusahaan, seperti kreditor ataupun pemerintah. Nah, dua macam laporan keuangan yang utama. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca, disebut juga Financial Position Statement atau balance sheet, yang berisi aset, liabilitas, dan ekuitas. Kemudian laporan laba rugi atau income statement yang berisi pendapatan dan beban. Juga biasanya ada dicantumkan dividen. Nah, jadi untuk mengetahui bagaimana siklus akuntansi, pertama harus dipahami dulu apa yang dimaksud dengan aset, liabilitas, dan ekuitas, juga pendapatan, beban, dan dividen. Nah, apa yang dimaksud dengan aset? Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk kegiatan operasinya, untuk kegiatan memproduksi produk. Ada 3 contoh dari aset, 3 tipe. Ya, yang pertama adalah current asset atau aset lancar, kemudian ada capital asset atau aset tetap atau aset tidak lancar, dan yang ketiga adalah aset tidak berwujud atau intangible asset. Current asset contohnya cash, persediaan atau inventory. Jika perusahaan membeli bahan baku untuk proses produksi, itu dikatakan sebagai inventory. Atau kemudian bahan baku tersebut selesai diolah, itu akan menjadi produk jadi, ini juga inventory. Kemudian ada prepaid insurance. Prepaid ini adalah dibayar di muka. Jadi misalkan perusahaan memerlukan jasa asuransi untuk 1 tahun, tapi perusahaan sudah membayar sekarang untuk jangka waktu 1 tahun. Ya, sama saja kalau Anda beli pulsa, misalnya Anda bayar dulu, tapi pulsa itu digunakannya nanti. Nah, ini dikatakan sebagai prepaid atau dibayar di muka. Ada juga contoh aset, misalkan pelanggan belum membayar produk yang kita berikan. Nah, itu dikatakan sebagai piutang atau account receivable, ini juga merupakan current asset. Kemudian kalau perusahaan membeli kertas, misalkan tinta printer, nah itu juga merupakan aset yang dikatakan surplus. Ya, ini juga termasuk current asset. Kemudian non-current asset. Nah, kalau non-current asset ini berbeda dengan current asset dari jangka waktunya. Kalau current asset biasanya habis dalam 1 tahun. Nah, untuk capital asset atau fixed asset, atau disebut juga aset tetap, ini jangka waktu penggunaannya lebih dari 1 tahun. Contohnya pabrik, plant, kemudian equipment, peralatan seperti mesin, komputer, itu equipment. Kemudian tanah, bangunan, ini termasuk dalam capital asset. Contoh lain adalah intangible asset. Intangible asset misalkan merek ya, merek Coca-Cola, nah itu merupakan intangible asset. Ya, nama produk ini termasuk nama baik ya, brand, yaitu intangible asset.
atau misalkan perusahaan punya logo, ini dikatakan sebagai trademark, atau misalkan perusahaan punya inovasi menghasilkan mesin baru, ya, mesin yang canggih, itu supaya tidak ditiru oleh perusahaan lain, maka perusahaan mendaftarkan ke pemerintah dan memperoleh hak paten. Ini juga termasuk intangible asset. Kemudian untuk liabilities. Liabilities ini adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Misalkan perusahaan pinjam uang. Nah, perusahaan harus memiliki kewajiban harus membayar uang tersebut kembali. Nah, ini dikatakan sebagai kewajiban. Nah, kewajiban juga sama, liabilities juga ada non-current atau current. Berbedanya, kalau non-current itu biasanya pinjamannya itu dalam jangka panjang. Tapi kalau current, kewajiban lancar, itu pinjamannya maksimal pembayarannya dalam 1 tahun. Contohnya ini kalau perusahaan pinjam ke bank, kemudian dengan jaminan dikatakan sebagai mortgage, atau pinjaman kepada pihak lain. Ini yang non-current, yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Kemudian kalau current ini account payable. Account payable itu kalau perusahaan membeli bahan mentah dari pedagang besar. Ya, tapi perusahaan belum membayar, sudah membeli tapi belum membayar. Ini dikatakan sebagai account payable. Kemudian bank overdraft ini kalau perusahaan menulis cek, tapi ceknya itu melebihi dari kas yang dia miliki. Ini juga merupakan kewajiban untuk membayarnya di masa yang akan datang. Kemudian short term loans ini pinjaman jangka pendek. Kemudian pinjaman yang lain misalkan perusahaan pinjam dari perusahaan lainnya bisa ya, ini dalam jangka pendek. Kemudian current portion of long term liabilities ini adalah kalau perusahaan meminjam ke bank misalnya dalam jangka panjang, misalkan meminjam 500, tapi tahun ini perusahaan akan membayar 100. Nah, nilai yang 100-nya ini dikatakan sebagai current portion of long term debt. Kemudian accrued expense. Accrued expense ini adalah perusahaan harusnya sudah membayar, sudah mendapatkan jasa, tapi belum membayar. Contohnya kalau bayar listrik. Listrik itu digunakan dari tanggal 1 sampai 30 ya, pada suatu bulan. Tapi listrik itu dibayar pada bulan berikutnya. Ini dikatakan sebagai accrued expense. Nah, kemudian bagaimana dengan return earning? Dengan ekuitas atau equity. Equity ini ada dua, ya, ada share capital dan return earning. Share capital itu adalah atau disebut modal, ya, adalah sesuatu yang diinvestasikan oleh pemilik kepada perusahaan. Sebagai contoh, misalkan pemilik itu menginvestasikan uangnya sebesar Rp1.000 misalkan untuk kegiatan perusahaan. Nah, ini dikatakan sebagai share capital. Kemudian bagaimana dengan return earning atau laba ditahan? Return earning ini berasal dari revenue atau pendapatan. Pendapatan ini kalau perusahaan sudah menjual jasa atau menjual produk kepada pelanggan. Nah, perusahaan akan memperoleh pendapatan. Misalkan perusahaan menjual dengan harga 100, kemudian pelanggan bayar 100, maka perusahaan memperoleh pendapatan sebesar 100. Kemudian untuk expense atau beban. Nah, untuk membuat produk, mungkin perusahaan membayar pegawai. Nah, ini katakan sebagai beban atau expense. Atau perusahaan harus membayar listrik, membayar air, membayar bensin. Ini dikatakan sebagai expense. Nah, kemudian bagaimana dengan dividen? Dividen ini adalah pembayaran dari perusahaan kepada pemilik. Ini dikatakan sebagai dividen. Jadi, untuk memahami akuntansi, harus terlebih dahulu. Jadi, untuk memahami apa itu akuntansi,
harus dipahami dulu apa itu liabilities, apa itu aset, dan apa itu equity.